Halo semuanya, selamat datang di video presentasi kami. Di kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang pengkreditan pajak masukan. Yuk, kita pelajari bersama apa saja poin pentingnya dan kenapa materi ini penting untuk dipahami. Pendahuluan, pada dasarnya, pajak masukan yang tercantum dalam dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak dapat dikreditkan. Namun, PKP tetap perlu memperhatikan informasi yang dicantumkan dalam dokumen tersebut. Sebagai contoh, dalam per 16/2021, pajak masukan dalam dokumen pemungutan PPN PMSE dapat dikreditkan sepanjang mencantumkan nama dan NPWP atau NIK pembeli atau mencantumkan alamat email pembeli yang terdaftar pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak. Pedoman pengkreditan pajak masukan untuk PKP tertentu. Dalam mekanisme pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN), pengusaha kena pajak (PKP) diwajibkan menghitung PPN terutang setiap masa dengan mengkreditkan pajak masukan terhadap pajak keluaran. Pajak keluaran adalah PPN yang dipungut dari pembeli oleh PKP, sedangkan pajak masukan adalah PPN yang dibayar PKP saat memperoleh barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP). Namun, bagi PKP skala kecil, mekanisme pengkreditan ini seringkali cukup rumit karena jumlah transaksi yang terbatas atau keterbatasan administrasi. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah memberikan fasilitas berupa pedoman penghitungan pajak masukan. Sebagaimana diatur dalam PMK 74, PMK 03/2010. Fasilitas ini dapat digunakan oleh PKP dengan peredaran bruto tidak lebih dan 1,8 miliar rupiah dalam 1 tahun buku. Penghitungan PPN untuk PKP pengguna pedoman berdasarkan pasal 7 PMK 74/2010. Untuk penyerahan JKP, pajak masukan dihitung sebesar 60% dari pajak keluaran. Untuk penyerahan SKP pajak masukan dihitung sebesar 70% dari pajak keluaran. Karena pajak masukan kreditkan terhadap pajak keluaran, maka PPN yang harus disetor adalah PPN JKP 40% eks pajak keluaran, PPN BKP 30% eks pajak keluaran. Dengan berlakunya PMK 131 tahun 2024, tarif PPN adalah 121%, namun menggunakan DPP dilisi lain sebesar 11/12, sehingga PPN efektif yang dipungut adalah 115% dari harga jualan RUP. Maka PPN diatur setiap masa pajak adalah 4,4% dan peredaran usaha untuk JKP 40% 11%, 3,3% dan peredaran usaha untuk BKP 100%. Syarat menggunakan pedoman penghitungan pajak masukan. PKP dapat menggunakan pedoman jika memenuhi salah satu syarat berikut. 1. Peredaran usaha dalam 2 tahun buku sebelumnya tidak melebihi 1,8 miliar rupiah. 2. Wajib pajak baru dikukuhkan sebagai PKP. Selain itu, PKP wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kepala KPP paling lambat. Asteris saat batas waktu penyampaian SPT masa PPN pertama dalam tahun penggunaan pedoman, atau asteris saat batas waktu penyampaian SPT masa PPN ketika baru dikukuhkan sebagai PKP. Jika pada tahun berjalan peredaran usaha melebihi 1,8 miliar rupiah, PKP harus kembali ke mekanisme normal mulai masa pajak berikutnya. Pedoman dapat digunakan kembali jika di tahun berikutnya syarat peredaran usaha terpenuhi. Pelaporan SPT masa PPN. PKP yang menggunakan pedoman wajib menggunakan format SPT khusus yang terdiri dari 1. Induk SPT masa PPN. 2. Lampiran berupa formulir A1, formulir A2, formulir B3, daftar pajak. Masukan tidak dapat dikreditkan atau mendapat fasilitas, formulir C. Syarat pengkreditan pajak masukan. PKP melakukan pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran untuk menentukan jumlah PPN kurang bayar setiap masa pajak. Dalam proses pengkreditan tersebut, terdapat syarat formal.
syarat material, batas waktu pengkreditan, serta ketentuan khusus lainnya. Lebih besar dari 1. Syarat formal. Pajak masukan hanya dapat dikreditkan jika terdapat faktur pajak yang sah, yaitu faktur pajak yang telah asteris diterbitkan dengan benar, asteris diisi lengkap dan jelas, asteris sesuai ketentuan pasal 13 ayat 5 UU PPN atau regulasi turunannya. Menurut Per11 PJ 2025, faktur pajak wajib memuat asteris identitas PKP penjual, asteris identitas pembeli BKP JKB, asteris jenis dan jumlah BKP JKB, asteris nilai transaksi dan PPNBM yang dipungut, asteris kode dan nomor seri faktur, asteris tanggal pembuatan faktur, asteris nama dan tanda tangan pihak berwenang. Syarat material. Pajak masukan harus memenuhi kedua kriteria berikut. 1. Berkaitan langsung dengan kegiatan usaha, seperti produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen. 2. Ada kaitannya dengan penyerahan yang terutang PPN. Artinya, meskipun suatu pengeluaran berhubungan dengan kegiatan usaha, pengkreditan tetap tidak diperbolehkan jika pengeluaran tersebut tidak menghasilkan penyerahan yang terutang PPN. 3. Batas waktu pengkreditan. Asteris pajak masukan seharusnya dikreditkan pada masa pajak faktur dibuat. Asteris jika terlambat, pajak masukan masih dapat dikreditkan dalam 3 masa pajak berikutnya, sesuai pasal 9 ayat 9 UU PPN. 4. Pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Berdasarkan pasal 9 ayat 8 UU PPN, pajak masukan tidak dapat dikreditkan untuk 1. Perolehan BKP JKP yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. 2. Faktur pajak yang tidak memenuhi syarat formal. 3. Pemanfaatan BKP tidak berwujud, JKP luar daerah pabean yang SSP-nya tidak memenuhi ketentuan. 5. Pajak masukan sebelum wajib pajak dikukuhkan sebagai PKP. Melalui UU Cipta Kerja, pajak masukan yang diperoleh sebelum dikukuhkan sebagai PKP dapat dikreditkan maksimal 80% dari pajak keluaran yang seharusnya dipungut, pasal 9 ayat 9A UU PPN. 6. Pajak masukan untuk PKP belum berproduksi. PKP yang belum mulai berproduksi tetap dapat mengkreditkan pajak masukan, tidak hanya terbatas pada barang modal. Fasilitas ini berlaku maksimal 3 tahun sejak dikukuhkan sebagai PKP. Jika setelah 3 tahun belum ada penyerahan terutang PPN, pajak masukan tersebut tidak dapat dikreditkan. Kriteria pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Tidak semua pajak masukan yang dibayar oleh PKP dapat dikreditkan. Beberapa kondisi yang menyebabkan pajak masukan tidak dapat dikreditkan dijelaskan berikut ini. 1. Tidak berhubungan dengan kegiatan usaha. Jika perolehan BKP JKP tidak berkaitan langsung dengan kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, atau manajemen, maka pajak masukan tidak dapat dikreditkan sesuai pasal 9 ayat 8 UU PPN. 2. Faktur pajak tidak memenuhi ketentuan. Pajak masukan tidak dapat dikreditkan apabila faktur pajak asteris tidak memuat informasi yang diwajibkan pasal 13 ayat 5 UU PPN atau asteris tidak mencantumkan nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP JKP. Hal ini termasuk juga faktur pemanfaatan BKP tidak berwujud, JKP dari luar daerah pabean yang SSP-nya. 3. Pajak masukan atas penyerahan yang dibebaskan dari PPN. Berdasarkan PP 49 tahun 2022, pajak masukan tidak dapat dikreditkan atas asteris penyerahan BKP JKP tertentu yang dibebaskan dari PPN, asteris penyerahan BKP JKP strategis yang dibebaskan dari PPN. 4. Pajak masukan terkait penyerahan yang dipungut PPN besaran tertentu. Menurut pasal 9A ayat 2 UU PPN, pajak masukan yang berhubungan dengan penyerahan menggunakan mekanisme PPN besaran tertentu tidak dapat dikreditkan.
karena besaran tertentu dianggap telah mencakup estimasi pajak masukan. Namun bagi pembeli, pajak masukan tetap dapat dikreditkan sesuai ketentuan umum. 5. Pajak masukan atas kegiatan membangun sendiri. PMK 81 tahun 2024 menegaskan bahwa pajak masukan atas kegiatan membangun sendiri tidak dapat dikreditkan. 6. Pajak masukan dalam faktur pajak pedagang eceran. Karena faktur pajak pedagang eceran tidak mencantumkan identitas pembeli, pajak masukan dalam faktur tersebut tidak dapat dikreditkan. PMK 18/2021 Pasal 80 Ayat 10. Pelaporan pajak masukan tidak dapat dikreditkan. Walaupun tidak dapat dikreditkan, seluruh pajak masukan tersebut tetap wajib dilaporkan dalam lampiran SPT masa PPN formulir D3. Kesimpulan, pengkreditan pajak masukan merupakan bagian penting dalam perhitungan PPN, di mana PKP mengurangkan pajak masukan dari pajak keluaran untuk menentukan PPN terutang. Proses ini hanya dapat dilakukan jika terpenuhi syarat formal berupa faktur pajak yang sah dan syarat material bahwa pengeluaran berhubungan langsung dengan kegiatan usaha serta penyerahan yang berutang PPN. Pemerintah juga memberikan kemudahan melalui pedoman penghitungan untuk PKP kecil serta relaksasi bagi PKP baru atau yang belum berproduksi. Meski demikian, beberapa jenis pajak masukan tetap tidak dapat dikreditkan, terutama yang tidak terkait usaha atau fakturnya tidak memenuhi ketentuan. Secara keseluruhan, ketepatan administrasi dan kepatuhan terhadap aturan menjadi kunci keberhasilan pengkreditan pajak masukan. Sampai di sini dulu pembahasan kita. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Demikian penjelasan tentang topik ini. Semoga dapat menambah wawasan Anda. Jangan lupa like dan subscribe ya. Bye-bye.